Baiklah, di sini saya dari kelompok 1 akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu pembagian masa dalam prasejarah di Indonesia. Pembagian masa dalam prasejarah di Indonesia berakhir pada 400 Masehi dan dibagi menjadi 4. Yang pertama, zaman batu, yang terdiri dari 3 dan dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, zaman batu tertua, Mesolitikum, zaman batu pertengahan, dan Neolitikum, zaman batu akhir. Dan yang kedua, yaitu zaman tembaga, yang dimana manusia sudah mempergunakan alat-alat yang terbuat dari tembaga. Dan yang ketiga, yaitu zaman perunggu. Yang kedua ini adalah bekas-bekas atau jejak-jejak sejarah paling tua di Indonesia. Dalam jejak-jejak sejarah paling tua di Indonesia adalah sebuah piagam, yang dimana piagam terdapat pada batu atau logam. Terdapat di mana-mana, pada umumnya tertimbun tanah. Piagam juga ditulis pada daun lontar, namun sebagian besar telah hancur dan hilang. Isi dari piagam-piagam itu pada umumnya menguraikan pemberian hadiah berupa tanah. Piagam mana dibuat atas perintah raja dalam menerangkan daerah yang dibebaskan dari pajak atau mendapatkan tugas kewajiban. Misalnya, terdapat pada piagam di Muara Kaman atau Kalimantan Timur. Yang pertama, uraikan pendek yang terdapat pada candi-candi dan mempunyai isi yang berlainan daripada tertulis pada piagam-piagam tersebut. Nah, yang kedua, buku-buku sastra yang sengaja ditulis sebagai sejarah. Misalnya, Babat Tanah Jawi, cerita Parahayangan, dan sejarah Melayu. Kitab-kitab ini tidak memberikan gambaran keadaan tentang suatu zaman dan berisi cerita-cerita yang penuh sehingga tidak dapat diterima sebagai bahan sejarah. Asal-usul bangsa dan bahasa Indonesia. Penggunaan istilah bahasa Melayu telah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Prasasti-prasasti ini ditulis dengan aksara Pallawa atas perintah Raja Kerajaan Sriwijaya. Awal penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa pemula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana, pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, diumumkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca merdeka. Perbedaan masyarakat dan agama nenek moyang di Indonesia. Dua kepercayaan terpenting yang disebut dinamisme atau paranimisme dan animisme. Dinamisme ialah suatu kepercayaan akan ada kekuatan yang maha ada, artinya di mana-mana ada banyak sekali perkataan untuk menyebut kekuatan Sang Maha Ada itu, baik pada setiap suku Indonesia maupun di luar Indonesia. Misalnya di Polynesia dan Malaysia mempunyai perkataan yang umum dan hampir dipakai oleh tiap-tiap orang ahli, yaitu kata bahasa Jawa, kesatuan, dan kata bahasa Indonesia mendekati paham. Yang kedua yaitu animisme. Animisme di sini adalah kepercayaan bahwa tiap-tiap makhluk, benda, dan tumbuhan mempunyai jiwa seperti manusia yang mati tubuhnya hancur, sedang jiwanya kemudian pindah dan berkumpul suatu tempat dan tidak lepas dari orang-orang atau masyarakat yang masih hidup. Pandangan yang demikian itu ialah menjadi adat dan demikian merupakan kebudayaan dari masyarakat.
Selanjutnya kita akan bahas tentang berita pertama tentang Indonesia. Bahan sejarah selama 15 abad sejak awal Masehi mengenai Indonesia sangat terbatas. Untuk memahami hal-hal yang terjadi pada waktu itu, kita perlu memakai beberapa sumber. Sumber-sumber tersebut meliputi berita-berita yang dibuat oleh ulama-ulama, terus para orang-orang dahulu. Kemudian misalkan salah satu yang bisa gunakan sumbernya adalah Fahyen dan Aitising, yang keduanya beragama Buddha. Di samping buku-buku sejarah yang oleh tiap-tiap dinasti mengenai terakhir ini, sarjana banyak yang mengalami kesulitan karena hal-hal yang menyangkut nama di Indonesia ditulis dalam pengertian bahasa Cina dan tidak menyebutkan di mana letak satu negeri atau kerajaan yang disebut itu. Jadi oleh karena itu, untuk mendapatkan sumber-sumber tentang Indonesia memang agak sedikit sulit. Jadi hanya beberapa sumber ini saja yang bisa kita gunakan untuk mencari tentang berita pertama tentang Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari awal, dari nenek moyang kita, dari pembahasan yang sebelum saya ini, itu kita sudah mengetahui bagaimana awal mula atau asal mula Indonesia, berita pertama tentang Indonesia ini. Ya, untuk selanjutnya akan ada penjelasan mengenai awal sejarah Indonesia atau pengaruh India di Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya akan membahas tentang awal sejarah di Indonesia. Awal sejarah di Indonesia dipengaruhi oleh negara India. Pengaruh India tersebut dalam bidang kebudayaan, agama, bidang filsafat maupun bidang pemerintahan seperti kerajaan yang dianut pada masanya, dan juga bahasa Sanskerta yang ditemui pada bahasa Jawa kuno yang ada di Indonesia, serta penganut sistem politik di Indonesia pun sangat dipengaruhi oleh negara India tersebut, karena negara India sangatlah berpengaruh terhadap sistem sejarah yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan berdiri pada abad 4 Masehi atau 400 Masehi. Letaknya di Muara Karang, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Utara. Raja yang pertama adalah Raja Kudungga. Kemudian Kerajaan Kutai sangatlah mencapai kejayaan ketika Raja Mulawarman naik tahta. Ketika Raja Mulawarman naik tahta, maka kerajaan tersebut mencapai kejayaan yang sangat meningkat. Adapun raja-raja yang setelah Raja Mulawarman, yaitu pengganti Raja Mulawarman, yaitu adalah Maharaja Marawijaya Waman, Maharaja Gajayana Waman, Maharaja Jayanaga Waman, dan ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Kutai yang sampai sekarang masih ada, yaitu Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah prasasti batu yang menuliskan tentang bagaimana sejarah kemajuan Kerajaan Kutai tersebut yang sangat maju ketika dipegang oleh Raja Mulawarman. Selanjutnya adalah adanya peninggalan kalung ucul, adanya kalung jiwa, kura-kura emas, dan kalung bumbu serta tali juwita. Adanya peninggalan-peninggalan tersebut dapat kita ketahui bahwa Kerajaan Kutai tersebut selain kerajaan Hindu tertua di Indonesia, juga kerajaan yang sangat jaya pada masanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-4, 400 Masehi. Letaknya di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja Kutai pertama adalah Kudangga. Kemudian Kutai mencapai kejayaan Mulawarman dan naik tahta. Ia adalah cucu dari Kudangga. Kerajaan Kutai didirikan oleh Raja Kudangga. Raja tersebut diberi gelar Wangsekarta yang artinya pembentuk keluarga raja. Selain Raja Kudangga juga mendapat sebuah sebutan sebagai Dewa Asuman atau Dewa Matahari. Peninggalan Kerajaan Kutai yaitu yang pertama Prasasti Yupa. Prasasti Yupa merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Kutai tertua, dan benda ini menjadi bukti sejarah kerajaan Hindu di Kalimantan. Yang kedua adalah
Kalung Uncul. Kalung Uncul Kerajaan Kutai ini merupakan kalung emas yang merupakan dan mempunyai berat 170 gram dengan adanya hiasan diontin relief kisah Ramayana. Yang ketiga adalah kalung Ciwa. Kalung Ciwa adalah suatu peninggalan dari Kerajaan Kutai. Kalung ini ditemui pada zaman kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Dan yang keempat adalah kura-kura emas. Kura-kura emas ini sekarang berada di Museum Mula Warman. Benda ini berukuran setengah kepala tangan. Benda ini ditemukan di daerah Lon Lalang, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Yang kelima adalah kelambu kuning. Banyak benda peninggalan Kerajaan Kutai yang mempunyai kekuatan magic yang ditaruh di dalam kelambu kuning untuk menghindari terjadinya bala yang dapat ditimbulkannya. Yang keenam adalah tali juwita. Tali juwita merupakan sebuah tali yang terbuat dari benang yang berjumlah 21 helai. Biasanya tali ini digunakan saat berlangsung upacara adat Bapelas. Tali juwita memberikan simbol 7 muara dan juga tidak anak sungai. Sungai-sungai tersebut seperti Sungai Kalinjau, Sungai Gedang Pahu, dan Sungai Belayan. Itulah penjelasan dari Kerajaan Kutai. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya itu yang itu tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-4 sehingga abad ke-7 Masehi, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang diketahui. Nah, dalam catatan, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraguru Jaya Singwarman pada tahun 358 yang kemudian digantikan oleh putranya Dharmayawarman pada tahun 382 sampai dengan 395 Masehi. Nah, Raja Jaya Singwarman berkuasa dari tahun 386 sampai dengan 382 Masehi. Setelah raja mengundurkan diri dari menjalani hidup kepanditaannya sebagai petapa, Jaya Singwarman bergelar Raja Resi. Nama dan gelar raja menjadi Maharesi Raja Guru Jaya Sangwarman. Nah, di pusaran di tepi Kali Gomati. Sedangkan putranya di tepi Kali Chandrabakma. Nah, dalam penelitian para peneliti berusaha mencari kapan berdirinya Kerajaan Tarumanegara dengan mencari sumber lain, dan usaha para ahli tidak sia-sia dalam meneliti Kerajaan Tarumanegara. Setelah Kerajaan Cina dan mempelajari hubungan Cina dengan Indonesia di masa lampau, mereka menemukan naskah-naskah hubungan Kerajaan Indonesia dengan Kerajaan Cina menyebutnya Tomolo. Menurut catatan tersebut, Kerajaan Tomolo mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 528 Masehi. Nah, menyebutnya prasasti muara yang menyebut peristiwa pengambilan pemerintah kepada Raja Sunda. Itu dibuat tahun 300, maksudnya dibuat tahun 536 Masehi. Dalam tahun tersebut, yang menjadi penguasa Kerajaan Tarumanegara adalah Suryawarman yang berkuasa pada tahun 538 sampai dengan 561 Masehi. Nah, Raja Tarumanegara yang ke-7 dalam pemerintah Chandrawarman, ayah Suryawarman, banyak penguasa daerah yang menerima kembali kekuasaannya. Pemerintah atas daerahnya sebagai hadiah atas kesetiaan terhadap Kerajaan Tarumanegara. Nah, dan kemudian adalah kerajaan, yaitu maksudnya adalah Raja Jaya Singwarman. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah menantu Raja Dewa Warman. Ia sendiri adalah Maharsi dari Isilakayana di India yang menguasai atau yang mengungsi ke Nusantara karena adanya diserang dan ditaklukkan Maharaja Sumadra, Gupta, dan Kerajaan Magadha. Nah, Suryawarman tidak hanya melanjutkan kebijakan politik ayahnya yang memberikan kepercayaan lebih
banyak daripada raja daerah untuk pembagian timur. Nah, dalam tahun 562 Masehi, Manikmaya, menantu Suryawarman, pendiri kerajaan baru di Kendan. Nah, daerah Nagreng antara Bandung dan Limbangan, Garut, putra kerajaan baru di Kendan. Daerah Nagreng antara Bandung dan Limbangan, Garut, putra tokoh Manikmaya ini adalah tinggal bersama kakeknya di kota Tarumanegara dan kemudian menjadi panglima angkatan perang kerajaan Tarumanegara. Oke, di sini saya akan menjelaskan juga kehidupan sosial kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Punawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Raja Punawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmananya yang dianggap penting dan melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Nah, di sini ada prasasti Tugu yang menyatakan bahwa Raja Punawarman memerintahkan rakyat untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antara daerah kerajaan Tarumanegara. Oke, di sini ada prasasti Tarumanegara. Yang pertama adalah prasasti Ceuretem atau prasasti Cempea. Yang kedua, prasasti Jambu. Nah, yang ketiga adalah prasasti Kebun Kopi. Yang keempat, prasasti Muara Cianten. Nah, yang kelima, prasasti Pasir Awi. Yang keenam adalah prasasti Cidang Hyang. Yang ketujuh adalah prasasti Tugu. Nah, di sini adalah ada 3 prasasti Tugu. Adalah prasasti Tugu menyebutkan nama dan buah sungai yang dikenal Punjab. Nah, yang kedua adalah prasasti Tugu juga menyebutkan anasir penanggalan walaupun tidak lengkap dengan angka tahunnya, disebutkan adalah dalam bulan Paluguna dan Cita bulan Februari dan April. Yang ketiga adalah prasasti Tugu yang menyebutkan dilaksanakan upacara selamatan oleh Brahma disertai dengan 1.000 ekor sapi dihadiahkan kepada raja. Oke, itu presentasi dari saya sendiri tentang kerajaan Tarumanegara. Perkenalkan, nama saya Satya Darmanto, mahasiswa STAB Kertarajasa semester 4. Di sini saya akan menjelaskan masuknya sejarah agama Buddha ke Indonesia. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat strategis. Mengapa dikatakan strategis? Karena berada di antara kedua samudra dan 2 benua. Sehingga negara Indonesia pada zaman dahulu merupakan negara atau daerah sangat perdagangan, sehingga dari Cina ke India dan sebaliknya, sehingga mereka selain berdagang juga menyebarkan ajaran-ajaran, terutama ajaran Hindu dan Buddha. Pada saat itu agama Hindu terkenal dengan agama yang paling tinggi karena agama Hindu merupakan agama yang mengenal kasta, sedangkan agama Buddha berbeda dengan agama Hindu. Karena di sini agama Buddha yaitu agama yang bisa dipelajari oleh semua kalangan masyarakat yang berada pada saat itu, sehingga agama Buddha lebih terkenal. Ajaran Buddha telah masuk jauh sebelum abad ke-7 Masehi yang dikembangkan oleh Dhamma Duta dari aliran Sarwastivada yang diduga berasal dari India Utara, Kashmir. Tetapi hal itu juga merupakan petunjuk bahwa ajaran Buddha Mahayana telah berkembang di Melayu sewaktu Itsing datang ke Sumatera. Mahayana awalnya masuk ke Sumatera, kemudian menyebar ke Jawa, ke Sulawesi, ke Jawa, dan ke Kamboja. Sriwijaya adalah penganut ajaran Buddha dan mengembangkan aliran Mahayana di daerah yang mereka kuasai. Pada tahun 759 Masehi, Kerajaan Sriwijaya meluaskan kekuasaannya sampai ke Thailand Selatan yang sekarang disebut Suratani dan Patani. Ya, itulah penjelasan saya bagaimana sejarah agama Buddha masuk ke Indonesia. Sekian dan terima kasih.
Baik, saya adalah Aryadi. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Holeng. Nah, Holeng adalah sebutan lain dari Kerajaan Kalingga. Berdasarkan catatan dari Tiongkok, kerajaan ini diperkirakan sudah berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Nah, wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga berada di Jawa Tengah, antara Jepara dan Pekalongan. Kalingga juga dianggap sebagai nenek moyang dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, ada sejumlah peninggalan yang mampu diidentifikasi, yaitu ada Prasasti Tukmas, yang kedua ada Prasasti Sojomerto, yang ketiga ada Prasasti Upit, keempat ada Candi Angin, dan yang terakhir ada Candi Bubrah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sekalian. Berkaitan tadi sudah banyak dijelaskan mengenai tentang bahasa Indonesia, baik itu dari asal-usulnya dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Melayu, yang dimana Kerajaan Melayu ini merupakan kerajaan yang sangat populer sekali di Nusantara, ya, sangat populer sekali di Nusantara, yang dimana Kerajaan Melayu ini ada atau di Indonesia itu bisa dikatakan sejak sebelum abad ke-7, jadi di bawah kekuasaan Raja Sriwijaya, yaitu di bawah Kerajaan Sriwijaya, yang dimana pada saat abad ke-7 Kerajaan Melayu ini memisahkan diri dari Kerajaan Sriwijaya, sehingga Kerajaan Melayu bisa berdiri sendiri, tidak lagi dalam kekuasaan Kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Dan pada akhirnya, ya, raja yang pertama yang menjabat pada waktu itu adalah Malik Al-Saleh, ya, yang ada di Sumatera, yang dimana Malik Al-Saleh ini menjabat sebagai seorang raja Melayu, ya, dan setelah sekian lama menjabat sebagai raja digantikan oleh Aditya Warman, yang dimana Aditya Warman ini merupakan